Pemirsa, ratusan warga rela antre panjang dan berdesakan demi mendapatkan paket sembako murah di Gor Johar Baru, Jakarta Pusat. Meski harus antre lama, warga mengaku senang dapat membeli paket sembako murah seharga Rp50.000. Sejak pagi hari, ratusan warga yang didominasi ibu-ibu sudah memenuhi gelanggang olahraga Johar Baru, Jakarta Pusat. Mereka rela antre dan berdesakan demi mendapatkan paket sembako murah. Pihak panitia menyediakan paket sembako berisi 5 liter beras, 5 bungkus mie instan, 1 liter minyak goreng, 1 kilogram gula, dan ikan kaleng dengan biaya hanya Rp50.000 dari harga normal Rp135.000. Warga pun mengaku sangat terbantu dengan adanya bazar sembako murah ini di tengah tingginya harga bahan pangan, karena bisa memenuhi kebutuhan memasak menu makan sahur dan berbuka puasa di tengah tingginya harga bahan pangan saat ini. Harganya Rp50.000, kayaknya cukup membantu ya, kebenaran beras habis di rumah. Ini ada beras 5 kilo, Indomie 3, gula, sarden, sama minyak. Ya untuk Rp50.000 ya jauh lebih murah sih, berasnya aja udah Rp50.000 sendiri biasanya kan. Lumayan, membantu. Nah ini kan menjelang lebaran nih nanti Bu, kira-kira bazar seperti ini harus diperbanyak atau gimana? Iya dong, harus diperbanyak, lumayan buat mama. Pihak panitia menyediakan 1.000 paket sembako murah. Rencananya kegiatan bazar sembako murah akan terus digelar guna membantu warga mendapatkan bahan pangan dengan harga terjangkau. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Sementara itu di kantor Samsat Cimahi, Jawa Barat, ratusan emak-emak juga menyerbu bazar pasar murah. Gerakan pasar murah ini dilakukan untuk membantu warga di tengah mahalnya harga kebutuhan pokok. Memasuki pertengahan bulan puasa Ramadan, ratusan warga di kota Cimahi menyerbu lokasi gerakan pasar murah yang dipusatkan di halaman kantor Samsat Jumat pagi. Warga yang didominasi emak-emak harus rela berdesakan hingga antre terlebih dulu untuk mendapatkan kupon sebagai syarat pembelian beberapa kebutuhan pokok yang dijual lebih murah. Sejumlah lapak yang diburu diantaranya beras, minyak, hingga telur. Warga harus berdesakan membeli beras murah jenis medium seharga Rp58.000 per 5 kg. Warga tentu saja antusias meski harus berdesakan, apalagi jika beli beras di pasar tinggi yaitu Rp13 hingga Rp15.000 per kilogramnya untuk jenis medium. Membantunya gimana Bu? Ya harganya murah gitu. Terus beli apa aja ini Bu? Saya cuma beli beras aja. Berapa ini Bu? Berapa karung? 2 karung. Pasar murah ini digelar pemerintah kota Cimahi sebagai salah satu upaya mengendalikan harga kebutuhan pokok selama bulan puasa hingga hari raya Lebaran nanti. Yang diturunkan 3,5 ton, ya, ini cadangan pangan kita. Untuk harganya? Harga di Rp58.000 per 5 kilo. Pembatasan beli untuk sementara tidak. Gerakan pasar murah ini digelar sepekan 2 kali yang di 3 kecamatan wilayah kota Cimahi. Pemkot Cimahi pun menggandeng Bulog kemudian beberapa retail dan toko modern untuk menyediakan kebutuhan pokok dan pangan yang dijual murah. Pemirsa, penyidik Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat menggeledah kantor Kementerian Komdigi di Jakarta Jumat siang. Penggeledahan dilakukan terkait dugaan kasus korupsi Pusat Data Nasional Sementara yang merugikan negara hampir Rp1 triliun. Kantor Kementerian Komunikasi dan Informatika yang kini menjadi Kementerian Komunikasi dan Digital Komdigi Kamis siang digeledah penyidik Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat. Penggeledahan diduga terkait kasus tindak pidana korupsi penggadaian barang dan jasa, pengadaan pengelolaan Pusat Data Nasional Sementara atau PDNS pada Kementerian Kominfo tahun 2020 hingga 2024.
Total anggaran pengadaan PDNS mencapai 958 miliar lebih. Info atau Kominfo.id dan beberapa tempat lainnya di Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, Bogor, serta Tangerang Selatan terkait dengan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi pada kegiatan pengadaan barang dan jasa, pengadaan data nasional sementara tahun 2020 sampai dengan 2024. Dari lokasi, penyidik juga menyita beragam barang bukti mulai dari dokumen, uang tunai pecahan rupiah dan dolar, mobil, tanah, bangunan, serta bukti elektronik lainnya yang diduga berhubungan dengan tindak pidana korupsi AQO. Guna mengungkap kedugaan korupsi yang mencapai hampir 1 triliun ini, Kejari juga menggeledah sejumlah tempat lainnya di wilayah Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, dan Bogor. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, Wakil Menteri Komunikasi dan Digital RI Nezar Patria membenarkan kantor Kementerian Komdigi digeledah Kejaksaan terkait dugaan kasus korupsi proyek Pusat Data Nasional Sementara tahun 2020-2024. Meski demikian, Nezar mengaku tidak tahu menahu soal kasus tersebut meski ia sudah menjabat sebagai Wamen sejak 2023. Aja ke proses hukum ya, karena itu kan terkait dengan kasus BDNS dan itu follow up. Jadi ya kita serahkan pada proses hukum. Pak, tapi ini kan terjadinya lokusnya itu kan terjadi saat Bapak sudah menjadi Wamen di yang sebelumnya itu ya Pak ya, di kabinet sebelumnya. Nah itu apakah Bapak sebelumnya tidak pernah tahun 2020 ke 2024. Nah itu kan masih bersinggungan gitu Pak sama zaman Bapak di kabinet sebelumnya. Apakah sebelumnya Bapak tidak pernah mencium ada korupsi gitu, ada itu kan berkelanjutan. Nanti dilihat aja di pemeriksaan. Ya.